Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini kita membahas informasi atau info terbaru hari ini. Kali ini info terkait sindiran pada Nababan terhadap Pak Jokowi ya, yang bilang Pak Jokowi adalah biang kerok atau biang kekacauan, apalagi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati, yang membuat mereka berdua kurang akur gitu ya. Pak Jokowi lah dalangnya ibaratnya ya kan, tapi Pak Jokowi malah mendukung ya kan. Sebenarnya Pak Jokowi mendukung keras pertemuan mereka berdua, dianggap bagus. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita video, coba tuh subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Pak, soal rencana Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati Sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini. Berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Ya. Pak, ini kan kemungkinan tidak ada oposisi kalau nanti bisa ketemu. Kalau ada pertemuan nggak akan ada oposisi, itu gimana? Ngomong pertemuan gitu. Tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan. Ada nuansa yang dipandang oleh orang bahwa memang beliau ini belum ikhlas selesai dari 2 periode itu gitu. Oh. Nah ini kan semua ya memberi penjelasan kepada kita apa yang kita asumsikan selama ini bahwa 3 periode itu datang dari beliau gitu loh. Melihat aktivitasnya akhir-akhir ini kan, ini lagi. Jadi malah lagi. tervalidasi oleh sikapnya ya. yang nggak mau tenang di rumah ya. Di rumah ya, pelan-pelan orang mulai melihat memang ada tipe di dalam Pak Jokowi ini yang nggak berhenti gitu loh. Ya. Nggak seperti presiden-presiden yang sebelumnya kan. Presiden sebelumnya. Jadi sebenarnya serangan terhadap dan tanda kutip terhadap Jokowi itu justru muncul sebagai reaksi terhadap nah, itu yang saya sebut aktivitasnya, tadi di awal kan. Saya mengatakan karena memang beliau banyak sekali aktivitasnya gitu. Dan seringkali aktivitas itu berhubungan dengan politik nasional. Apa untungnya Pak Jokowi suruh Pak Effendi ngomong gitu? Bang, apa untungnya Pak Jokowi mencampuri urusan PDIP atau Golkar atau Gerindra atau PAN atau PSI? Udah nggak ada untungnya. Udah nggak ada untungnya, Bang. Gitu loh. Orang saya kemarin aja bilang, Pak, kayaknya saya mau bikin partai nih. Mas, pikir dulu. Ngapain katanya? Biayanya besar. Oh iya. Udah, kita yang gampang-gampang aja. Yang penting bisa bantu rakyat. Bantu Pak Prabowo, Mas Gibran. Tuh. Iya. Jadi, salah besar gitu loh. Kalau Pak Jokowi masih mau mencampur ini. Kegeeran. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya kan kita lihat aja Golkar sekarang kan tiba-tiba si siapa? Bahlil sekarang menjadi calon wakil presiden. Apa kepentingan Pak Jokowi? Mereka bilang kemarin Pak Jokowi yang ngatur, ngambil alih. Terus Demokrat. Bang, kalau Demokrat Pak Jokowi mau, Bang. Diambil alih nggak waktu itu? Kalau Pak Jokowi mau. Dengan segala kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Gitu loh. Tapi nggak dilakukan. Nggak dilakukan gitu loh. Makanya saya kadang-kadang ada orang-orang Demokrat ya, saya bilang, aduh kadang-kadang yang kemarin ada duta besar yang bilang Pak Jokowi jadi karma siapa lupa. Orang Demokrat juga itu yang ngomongin Pak Jokowi. Saya bilang nggak tahu diri ini orang. Itu AHY itu sampai mohon-mohon ke Pak Jokowi itu. Gitu loh. Tapi sekarang di tengah badai. Supaya Demokrat nggak diambil alih. Kembali ke rahasia tadi soal Pak Jokowi. Apa yang rahasia dari Pak Jokowi? Karena begini, saya ada pernah bersama Pak Jokowi ketika bicara soal 3 periode. Iya. Dan kami ada beberapa pimpinan media, mungkin kami cuma berempat atau berlima di Istana Bogor. Yang saya dengar sendiri dibilang, saya nggak mau 3 periode. Saya tidak mau menjadi orang yang cacat. Saya presiden yang membuat cacat konstitusional. Itu bahasanya. Mungkin ada beberapa teman saya bisa dikonfirmasi tentang itu. Lalu kemudian di sebelahnya ada Pak Pratik. Yang orang bicara sekarang adalah bukan soal 3 periode, tapi ada yang bilang bagaimana kalau diperpanjang 2 tahun ya. Karena COVID. Saya mendengarnya sampai ke situ. Kan pertanyaan kita adalah begini kan, loh kalau mau perpanjang maupun
3 periode kan harus melalui proses politik. Itu kan berarti harus misalnya ke Ibu Mega atau ke partai-partai politik lah. Seperti apa ke partai politik kan kita nggak tahu. Kalau tiba-tiba yang bilang bahwa itu minta ke Ibu Mega untuk tiga periode, saya tidak ikuti lagi seberapa benarnya gitu. Tapi kembali lagi tadi, sebenarnya nggak ada rahasia tentang Jokowi. Ya, tapi masalah Ternyata terungkap dari tayangan Rakyat Bersuara ada lebih dari 5 kasus hukum atau kasus korupsi dari skandal pejabat yang akan dibongkar oleh Hasto Kristianto, dan data-data disimpan di 3 orang, yakni Hasto Kristianto, Foni Bakri, dan juga Andi Wijayanto. Itu kemudian yang terungkap dalam tayangan Rakyat Bersuara sama anggota PD Perjuangan Guntur Romli. Kini pertanyaannya tinggal 2. Pertama, apa kasusnya? Lebih dari 5 kasus korupsi. Kemudian yang kedua, kapan akan dibongkar? Jadi bukan terkait dengan kasus pribadi, aib pribadi dan lain sebagainya, bukan, tapi kasus hukum dan korupsi. Dan disebutkan juga, bahkan menyinggung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Benarkah itu? Saya Aiman Wicaksono. Salam. Mau rujuk nih, artinya itu kasus korupsi ya? Nggak ada kaitan sama keluarga? Penyalahgunaan, kewenangan, kemudian juga penggunaan hukum sebagai alat untuk membunuh, menyerang lawan. Jadi bukan aib pribadi dalam artian bahwa kehidupan pribadinya, bukan ya? PDI Perjuangan tidak tertarik untuk bicara isu-isu personal dan isu-isu pribadi seseorang. Mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri. Tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap Presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Mizar sebagai KSAD. Saya ingat sekali karena saya ada di sana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana? Ya terus terang aja. Kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Ya nggak turun-turun, namanya demokrasi. Dulu saya sama Mbak Mega mengkritik Pak Harto. Di Golkar kok bisa 28 tahun, nggak mau turun-turun. Jadi mereka nggak... Itu materi kritik zaman dulu itu Pak ya? Iya, nggak eligible untuk mengkritik demokrasi. Iya kan? Bu Mega sekarang ini pidato-pidatonya nggak eligible menurut Pak Laks? Ya dia sendiri nggak pernah ada pemilihan penggantian. Ya. Anda kan tanya ke out of touch from reality gimana caranya? Orang kan semakin tua semakin zamannya hidup di zaman yang berbeda. Tapi kan kita lihat aspirasi dari bawahnya yang termaktub dalam Rakernas, dalam semua kongres kan it's only one name, Pak. Ya, apa benar? Kan pertanyaan saya apa benar? Waduh, kalau kita tahu tuh. Ya, nggak logika aja. Dari jutaan kepala dengan otak dan semua background berbeda, masa terus-terusan kayak Pak Harto juga dulu gitu. Sama. Semua belum ada yang mampu menggantikan Pak Harto kan? Ngomongnya kan gitu. Nah, sekarang apa bedanya? Versinya dulu 1.0, sekarang 2.0. Enggak, ini pakai logika aja ya. Bukan saya benci atau enggak ya. Jadi even PDI dan Bu Mega sekarang layak nggak disebut sebagai korban dari demokrasi menurut Pak Laks? Saya kira tidak. Karena mereka hampir 30 tahun di dalam sistem, tidak memperbaiki sistemnya. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat